Halo, teman-teman. Halo? Halo. Ya, teman-teman silakan. Siapa yang mau berbicara duluan? Yuk. Ya, Pak. Menceritakan yang kemarin. Yuk, silakan. Ya, saya mau ini Pak, sedikit menceritakan ya Pak, dari data yang saya terima itu kurang lebih sebenarnya yang sama Pak dari yang kemarin kita survei di yang data dari Lampung itu Pak. Masih banyak yang Sebentar, boleh cerita dulu surveinya gimana, berapa orang, pakai apa, berapa orang, berapa iya, lama? untuk surveinya kita pakai Google Form. Jadi ada seperti kayak kita memberikan apa sih yang hambatan-hambatan gitu Pak. Kurang lebih sama sih sama yang kemarin, pakai Google Form juga. Kita bagikan ke ini, kita sebar kepada ini teman-teman dari mahasiswa IAIN Surakarta. Itu Berapa orang? alhamdulillah kita dapat 126 kalau nggak salah. Oke. Itu anak-anak psikologi aja atau heterogen atau Heterogen banyak Pak, jadi fakultas? bukan Banyak. cuma dari Heterogen. psikologi. Oke. Kemudian hasilnya? Kemarin itu dibagi Pak seperti yang sebelumnya. Jadi satu orang itu berapa sekitar 12 data. Nah, kebetulan punya saya itu kurang lebih hasilnya sama. Yang internal itu banyak yang kurang pede, terus masih males-malesan, kurang motivasi dalam diri. Seperti itu, Pak. Terus yang eksternal Oke, itu kurangnya ada yang unik nggak? gimana, Pak? Ada yang berbeda nggak antara Unila sama antara Lampung sama Solo? Halo? Saya akan mencoba Ini, Pak, apa? menambahkan. Oh Iya, 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 silakan, Pak. silakan. Ya, kebetulan dari responden yang saya dapatkan itu ada perbedaan dari yang saya dapat dari Unila kemarin. Kalau kemarin saya menjumpai ada yang PNS oriented itu ada yang hambatan eksternalnya, tapi kalau yang di Solo tidak ada. Terus ada lagi di sini tentang games. Itu ada 2 yang menjawab game sampai lupa waktu kayak gitu. Sedangkan kemarin di Unila saya tidak menjumpai yang seperti itu. Bagus. Ya, Terus ada lagi? itu sih yang perbedaannya mencolok.
Oke. Jadi Saya kalau di Solo ternyata ada yang mempermasalahkan tentang hambatan dari games ya, dan juga tidak ada yang PNS oriented gitu ya. Ya. Oke, good, bagus. Terima kasih Rifki. Ada lagi silakan menambahkan. saya Pak, Boleh, boleh. saya kemarin menemukan satu perbedaannya itu hambatannya dia mau meneruskan usaha orang tua, jadi tidak mau mencari-cari yang lain gitu Pak. Terus kalau yang dari orang tuanya itu sendiri kayak yang dari eksternalnya, orang tua memang meminta kalau dia harus meneruskan usahanya orang tua gitu Pak. Oh, berarti hambatannya adalah harus melanjutkan usaha orang tua gitu ya? Ya. Oke, good. Yang lain, silakan. Saya Pak. Boleh, boleh. Kalau saya juga menemukannya satu aja, seperti waktu kemarin Pak Jo kasih tahu itu hambatan yang eksternal itu mereka buat cari kerja itu nggak boleh jauh-jauh dari keluarga, jadi harus yang deket gitu Pak. Di Oh, daerah jadi area Solo aja gitu. jarak antara rumah dengan ini ya, dengan lokasi kerja gitu ya? Ya. Karena kenapa tuh alasannya? Ditanya nggak? Misalnya apakah harus jaga orang tua atau memang orang tuanya butuh dirawat karena sakit misalnya? Ada penjelasan nggak? Nggak ada? Nah, itu nggak ada. Oke. Oke, good. Jarak, games, usaha orang tua, PNS oriented, ada lagi teman-teman silakan. Ayo yang lain. Saya panggil aja deh satu-satu ya, coba ya. Dari bawah deh. Ya. Salma Putri ada? Halo Salma. Halo Salma. Oke. Ashar Adi ada? Ada, Pak. Nah, ada yang berbeda nggak Ashar? Atau apa yang menarik boleh diceritakan? Yang beda ini dari faktor eksternal, Pak. Ya, gimana? Ini responden menjawab bingung untuk memilih perusahaan atau tempat kerja, Pak. Oh, berarti dia kurang informasi ya? Iya, kurang informasi. Berarti kalau kurang informasi dari internal, Ashar. Hati-hati membedakan mana sebab mana akibat. Kalau dia susah memilih karena tidak tahu informasi, berarti dia kurang informasi internal. Tapi kalau dia susah memilih karena lapangan kerja minim, berarti eksternal. Eksternal. Oh, iya. Gitu ya, nyambung ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti ini masuk Oke, atau yang inter ya? ya, internal. Oh, iya. Kalau misalnya sulit memilih, karena apa? Karena teman-teman terlalu banyak memberikan ide, berarti dukungan teman eksternal. Gitu. Ya, harus jeli. Teman-teman harus jeli melihat sumber mana sebab, mana akibat. Oh, iya, Pak. Ya. Oke, good. Terima kasih. Nur Aziza ada? Iya Pak, ada Pak. Gimana? Ada yang mau diceritakan hasil kemarin? Ini kebanyakan sama Pak, dari internal maupun eksternalnya. Terus sepertinya ini kayak kurang mampu membaca bisnis yang sedang dibutuhkan orang banyak Pak. Kurang bisa membaca peluang bisnis gitu ya? Iya. Oh, berarti mungkin kurang informasi sama kayak tadi, dia kurang wawasan gitu ya, berarti internal ya? Iya Pak. Oke, good, bagus. Selebihnya sama Pak. Ada lagi? Selebihnya sama. Cuma ini kasus menarik teman-teman nih. Tidak bisa membaca peluang bisnis.
Itu yang diungkapkan oleh responden. Tapi kalau mau kita telisik, kira-kira apa aja kemungkinannya? Kalau orang tidak bisa membaca peluang bisnis itu sebabnya bisa gara-gara apa aja? Yang pertama, dia kurang informasi. Ya. Padahal kan informasi bertebaran di mana-mana nih. Ya enggak? Di Iya, Pak. internet semua informasi ada. Kenapa dia bisa kekurangan informasi? Mungkin Dia kurang tidak pemahaman. Pak juga. Gimana Tidak gimana? ingin cari Mbak? tahu, Pak. Dia tidak mencari tahu. Iya, tidak Karena mencari tahu berarti masalahnya apa tuh? Kurang informasi. internal, Pak, internal. Internal, Pak. Coba Jadi kita ini malas-malasan gitu, teman-teman. Pak. Nah, coba kita ini ya, kita pahami ya. Maksudnya gini, teman-teman harus bisa membedakan mana sebab mana akibat. Yang diungkapkan adalah saya nggak bisa membaca peluang bisnis nih, itu jadi hambatan saya. Orang cenderung tidak mau menyalahkan diri sendiri. Orang cenderung akan lebih mudah menyalahkan lingkungan, gitu ya. Oh iya. Dia akan ngomong ini saya nggak bisa baca peluang bisnis nih, gitu. Padahal kan informasi ada di mana-mana, gitu ya. Berarti apa yang menyebabkan dia tidak mau mencari informasi, kan gitu. Berarti tidak ada kemauan, tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi bisa kita tarik lagi ke belakang nggak? Oh ternyata dia nggak punya motivasi karena memang dia nggak tahu, sebenarnya belum yakin apakah memang dia harus berbisnis atau tidak. Kurang yakin karena apa nih? Oh ternyata kurang yakin karena dia memang nggak tahu kelebihannya di mana. Nah mungkin berarti balik lagi ke masalah pemahaman diri yang menyebabkan dia kurang informasi gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya menangkap bulat-bulat dari responden, oh ternyata kata responden kurang mengetahui peluang bisnis. Terus kita buatin webinar tentang membaca peluang bisnis. Apa yang terjadi teman-teman? Masalah tidak akan langsung selesai ya. Itu hanya mengobati permukaan saja, bukan mengobati inti masalah. Gitu. Nah, seringkali kita tidak mengobati akarnya. Seringkali kita ketika kita merancang sebuah pelatihan atau merancang sebuah webinar atau psikoedukasi, kita seringkali tertipu mana sebab mana akibat. Dengan mudah kita mengambil konklusi hanya itu aja permukaannya ya. Lalu kita mengobati permukaannya dan masalah akan berulang. Gitu. Seperti yang saya bilang di minggu kemarin, teman-teman. Kalau kita datang ke guru BK di sekolah, guru BK hanya punya 2 keluhan. Apa itu? Males sama nakal. Tapi kan sumbernya berbeda-beda teman-teman ya. Kenapa bisa males, kenapa bisa nakal, itu kan harus kita telah mendalam. Gitu. Oke, good. Syarifatul Miftahul Jannah. Iya, Pak. Boleh cerita, Syarifatul? Sebenarnya sih sama semua, Pak. Tapi yang di faktor eksternal itu ada salah satu belum bisa berpikir ke depan, gitu, Pak. Belum bisa berpikir ke depan berarti sama seperti tidak tahu arah karir. Ya, berarti itu internal ya. Iya. Oke, good. Dia Ayu tadi sudah, Rifki bisa berbicara nggak? Iya, Pak. Sudah, oh tadi Rifki sudah ya. Vidya. Halo Vidya. Halo Pak. Tadi sudah Pak. Vidya mau, oh sudah ya tadi ya. Oh ya, tadi sudah. Ricky Abdul bisa berbicara Ricky? Iya Pak, bisa Pak. Gimana Ricky Abdul, ada yang menarik yang kamu temukan? Nggak ada Pak, sama kayak yang kemarin Pak. Masih tentang seputar lingkungan sama kurang kepercayaan diri Pak. Kurang kepercayaan diri. Nah, kalau kurang kepercayaan diri itu kemarin itu sudah kita bahas ya, Dul ya. Ternyata nggak pede itu hanya karena dia nggak ngerti dirinya gimana kan. Tidak memahami apa yang dia punya, makanya dia tidak pede gitu kan ya. Iya Pak. Oke, good. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, sebenarnya teman-teman tinggal merangkum ya. Ini saran saya sih ya. Teman-teman tinggal merangkum poin-poin yang teman-teman temukan dari hasil survei,
Lalu dari poin-poin tersebut kita akan pilah. Nah, psikoedukasi itu sifatnya adalah pencegahan. Berbeda dengan konseling kelompok. Kalau konseling kelompok, dia sifatnya adalah penyembuhan atau kuratif. Kalau psikoedukasi kelompok, itu sifatnya preventif pencegahan. Nah, perbedaan lagi adalah, kalau psikoedukasi kelompok, itu kita menyusun secara detail alur pembelajarannya. Kalau konseling kelompok, kita tidak perlu menyusun alur pembelajarannya. Nah, jadi teman-teman dari pemahaman tadi yang saya jelaskan, teman-teman bisa mulai kalau memang mau diseriusin ini hasil ini, mungkin nanti dibantu Pak Hasan. Hasil ini bisa teman-teman diskusikan dengan karir center kalian, dengan pusat karir kalian. Lalu kita teman-teman bisa merancang psikoedukasinya seperti apa nih. Gitu. Nah, ada pertanyaan dulu teman-teman, sebelum lanjut? Nggak ada? Silakan, ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada ya? Oke. Nah, mungkin sedikit gambaran yang saya psikoedukasi yang saya lakukan. Jadi saya di tahun 2017 meneliti tentang karir, 2016 mulai meneliti tentang karir. Waktu itu saya dengan mudah aja menanya, dengan simpel aja saya bertanya kepada mahasiswa, apa itu karir? Nah, jadi saya mulai dari pemahaman. Karena gini teman-teman, ketika kita paham akan sesuatu, maka kita akan cenderung lebih mudah untuk menyusun rencananya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau membuat psikoedukasi tentang karir, mulailah dengan pemahaman apa itu karir. Ya. Dari situ mulai langsung bisa masalah pemahaman diri, jadi dijelaskan bahwa potensi itu ada apa itu potensi, apa itu kepribadian. Lalu teman-teman bisa ajak mereka untuk mengerjakan tes bakat minat, untuk mengetahui potensi yang mereka punya. Lalu teman-teman bisa membahas, oh ternyata kalau bakat minatnya di sini, arahnya ke sini. Nah, jadi sifatnya psikoedukasi itu menuntun teman-teman, ya, bukan mau ngomong tok, bukan ngomong aja, tapi ada tuntunannya. Jadi goalnya adalah mereka jadi paham. Kalau misalnya memang yang akan disoroti adalah kurangnya pemahaman akan potensi diri, maka goalsnya adalah memahami potensi diri. Mereka jadi paham potensi diri. Berarti apa tuh kegiatannya? Disusun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, secara detail. Itu mungkin kurang lebih teman-teman untuk menyusun psikoedukasinya. Karena sayangnya waktu kita cuma 1 bulan, jadi saya hanya bisa membantu teman-teman sampai memahami ke bagaimana caranya melakukan analisis kebutuhan. Jadi yang kita lakukan selama sebulan ini adalah analisis kebutuhan. Gitu. Kalau dari saya cukup sih teman-teman, itu aja. Silahkan ada kalau ada yang mau diskusikan. Ayo, silahkan. Saya mau ngobrol sama Ashar. Ada Ashar? Halo Ashar? Halo Ashar, ada? Ya, Pak. Ashar, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau didiskusikan? Sudah cukup jelas? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Coba dong, tolong Ashar direview selama 4 minggu ini kita apa aja yang kita lakukan dan bagaimana dinamikanya. Coba, silahkan Ashar. Dari mulai pertama, Pak. Iya. Seingat kamu, jadi alurnya apa aja sih kalau kita mau melakukan analisis kebutuhan, apa sih alurnya? Ya, bentar.
Halo? Ya Pak, bentar Pak. Pengembangan melalui pelatihan. Kita seminggu ini ngapain aja, Sar? Minggu pertama kita ngapain? Minggu kedua kita pertama ngapain? Kita kan perkenalan, Pak. Terus Ya, minggu terus kedua kita mencari apa namanya? jurnal. Ya, jurnal itu, Pak. Jurnal hambatan survei. Ya. Hambatan karir Fungsinya mahasiswa. jurnal itu buat apa, Asal? Fungsinya jurnal, Pak. Ya. Fungsinya Dibantu teman-teman yang lain, silakan. Fungsinya itu, Pak. Menggambarkan kegiatan sehari-hari. Digunakan untuk mencatat setiap transaksi, Pak. Lah, kok nggak nyambung, Asar? Coba-coba yang lain, teman-teman. Dibantu teman-teman, yuk. Kita ngulas sedikit, 5 menit aja kita bahas 4 minggu ngapain aja, habis itu cukup. Yuk, silakan. Siapa yang mau bantu? Rifki bisa berbicara, Rifki? Bisa, Pak. Silakan Rifki, yuk kita bantu yuk si Asar mengingat kembali minggu pertama. Jadi tugas minggu pertama adalah membaca jurnal. Ya. Jurnal dengan itu membaca jurnal untuk bisa membantu kita untuk mengetahui kira-kira ini yang menjadi hambatan seseorang. Kan itu ada banyak berbagai macam. Ya, secara ilmiah ya itu ya. Ya. Oke, setelah itu. Nah, kemudian dari situ nanti kita dapat ada gambaran kira-kira hambatan seseorang itu seperti ini. Nah, itu nanti latar belakangnya seperti apa, itu nanti kan berbeda-beda. Nah, dengan itu ketika kita menyebar form hambatan karir, itu kita bisa mengetahui, oh ini kalau di sini ternyata hambatannya seperti ini gitu. Dengan itu kita mencari dari hambatan-hambatan yang terjadi yang sudah diisi oleh responden, itu kita bisa menyimpulkan garis besarnya kira-kira yang menjadi hambatan paling besar itu di mana. Nah, setelah itu kita bisa mencari nanti akar permasalahannya di situ, dicari mana. Ini kok bisa terjadi, itu sebabnya apa, sebab ini. Jadi kuncinya mencari akar masalah itu adalah memahami sebab akibat ya. Ya. Kita tentukan dulu sebab akibatnya itu apa, seperti itu. Ya. Dan itu bisa diketahui ketika kita sudah mengetahui garis besarnya dulu, sebagian besar masalahnya apa, baru kita cari, oh ini kira-kira penyebabnya apa, gitu. Ya. Oke, teman-teman tidak perlu panjang lebar. Menurut saya gini, konklusinya adalah semakin banyak data yang kita punya, maka akan semakin mudah kita menentukan akar masalah. Nah, untuk menentukan akar masalah, coba analogikan teman-teman berada di atas helikopter, melihat sesuatu itu dari nge-zoom out gitu, bukan zoom in ya, kita zoom out. Ketika kita zoom out, kita akan melihat semua titik-titik masalah, kemudian bisa menyambungkan mana sebab akibat, kemudian memilih mana yang akan kita tentukan duluan. Nah, setelah itu barulah chapter selanjutnya adalah merancang modul, setelah merancang habis itu melaksanakan, habis melaksanakan ada evaluasi, gitu teman-teman. Jadi yang bisa saya ajarkan sampai sini teman-teman, bagaimana alur untuk menangkap
sumber masalah, itu kunci. Kalau merancang, melakukan itu teknis aja. Saya anggap itu lebih mudah gitu, karena teman-teman punya daya kreativitas yang oke, pasti teman-teman memahami teknologi itu cenderung lebih mudah. Yang saya tekankan adalah bagaimana teman-teman menangkap akar masalah. Gitu. Pak Hasan bisa berbicara, Pak Hasan? Oke, teman-teman, kalau dari saya cukup. Terima kasih sudah bergabung di Unila selama 4 minggu. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sesuatu. Terus saran saya, ini saran saya ya. Sorry, ini nanti ada penarikan nggak teman-teman? Ada penarikan nggak? Seharusnya ada. Harusnya ada, Pak. Cuma ada. Oke. Cuma belum tahu, belum ada. Harusnya ada, Pak. Cuma ini kita belum mengkoordinasi sama Pak Hasan. Oh ya udah, nanti dikoordinasikan ya teman-teman ya. Pengennya ada. Kalau bisa survei tersebut ditanya